Sebentar, Kabul. Bapak, sebentar. Ya. Itu Palalan mau masuk. Oh, Palalan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Belum, enggak, belum. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukurlah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah pada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini hari Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2020 kita dapat berkumpul bersama melalui Room Wibek dalam acara pembukaan pelatihan kegiatan online. Sebelum kita menginjak pada acara tersebut, saya akan memaparkan kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan. Sambutan yang pertama dari panitia yang sekaligus laporan peserta serta pemaparan orientasi PKO. Kemudian sambutan yang kedua dari Bapak Rusdi. Nah, Ibu Menglani. Baik, Ibu Nenden. Opa bisa tolong bola Wibeknya diberikan kepada saya? Menglani ya? Iya. Oke, monggo. Baik, bentar, Opa. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Ibu serta juga Bapak Ibu instruktur yang telah hadir pada kegiatan pembukaan pelatihan pengelolaan kegiatan online yang diselenggarakan oleh MGMP Biologi Madrasah Aliyah Jawa Barat yang didukung penuh oleh Direktorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan Kemenag RI. Kami juga didukung oleh juga Direktorat SMK.
Bapak Ibu, salawat dan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah kita bisa berkumpul secara virtual di room ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, tujuan diadakannya pelatihan ini adalah untuk membentuk kemandirian KKRA atau KKTK, KKG, MGMP, juga MGBK untuk melakukan kegiatan online secara mandiri. Itu harapan dari panitia sehingga pelaksanaan kegiatan PKO ini diselenggarakan. Laporan jumlah peserta yang di kegiatan ini sampai kami tutup tadi jam tanggal 700 peserta. Walaupun saat ini saya lihat di room hanya 104 peserta, kemungkinan ada juga di room sebelah yaitu di room 2. Ada juga di YouTube yang kami kirimkan linknya ke setiap grup WA. Selanjutnya itu mungkin sambutan dan laporan yang saya sampaikan. Bapak Ibu, untuk orientasi kegiatan baik, saya share screen dulu. Orientasi kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu panelis mohon di mute terlebih dahulu mikrofonnya supaya tidak ada suara lain mungkin ketika saya menjelaskan. Pelatihan pengelolaan kegiatan online ini bertujuan untuk membentuk kemandirian KKRA, KKG, MGMP, MGBK supaya dapat menyelenggarakan kegiatan online sendiri secara mandiri. Baik dalam wilayahnya sendiri, dalam daerah tingkat kota maupun kabupaten, provinsi, ataupun menyelenggarakan kegiatan secara nasional. Insya Allah semua akan kami dukung dan kami bantu kita bekerja sama. Kemudian ini jadwal yang akan kita lakukan penyelenggaraan pelatihan PKO ini. Yang pertama itu Rabu tanggal 12 Agustus 2020, acaranya pembukaan. Harapkan seluruh peserta dapat hadir pada kegiatan ini karena nanti presensinya akan menjadi salah satu perhitungan dalam jam. Kemudian hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 akan ada paparan materi tentang aplikasi video conference dan pengelolaan room. Ini akan dipaparkan oleh Ibu Umi Tira sebagai founder dari Virtual Koordinator, juga oleh Ibu Indah Fazrianti
Beliau pengelola kegiatan Sultra Cerdas. Jadi nanti Bapak Ibu peserta akan diberikan wawasan dan pengetahuan berbagai aplikasi Pikon yang bisa digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan online. Mungkin tidak hanya Webex yang free dan event saja, tapi ada aplikasi lain yang mungkin akan diberikan wawasan. Tapi untuk kegiatan-kegiatan PKO, insya Allah ini akan selalu dilaksanakan di Room Webex karena kita mendapatkan fasilitas Room Webex dari GTK Madrasah itu 1.000 partisipan dan ada juga dari Direktorat SMK itu 1.000 partisipan. Ini merupakan kabar baik untuk kita semua para penggiat MGMP, KKG juga KKRA juga MGBK. Room ini mungkin kedepannya bisa Bapak Ibu pergunakan juga bersama dengan kami. Kemudian pengelolaan room ini nanti Bapak Ibu akan diberikan wawasan tentang bagaimana menjadi host yang baik, menjadi moderator yang baik selama acara berlangsung. Yang ketiga ini hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 akan dilaksanakan kegiatan dan materinya adalah Google Form. Ini akan disampaikan oleh Ibu Anissa Nurhasana, beliau sebagai koordinator Provinsi Kalahara, virtual koordinator training. Kemudian hari Sabtu tanggal 15, untuk Google Form, nanti Bapak Ibu akan diberikan pengetahuan dan wawasan bukan hanya untuk presensi, tapi mungkin manfaat dari Google Form tersebut lebih lagi, tidak hanya presensi tapi bermanfaat dalam pembelajaran. Kemudian hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 ini akan ada kegiatan dengan materi streaming YouTube. Ini akan dipaparkan oleh founder PCP, founder Sagu Delta, juga founder dari koordinator dari Sadar IGI sebagai ketua LPMP IGI juga. Beliau yaitu Bapak Hairudin Budiman. Nanti akan menyampaikan materi tentang streaming YouTube. Bagaimana cara Bapak Ibu men-streaming YouTube, kemudian bagaimana mengaplikasikan streaming YouTube ini baik ke Webex maupun ke aplikasi lain nanti, sehingga ketika roomnya tidak memuat lagi partisipan, Bapak Ibu juga bisa menggunakan YouTube untuk kegiatan. Kemudian selain itu, streaming YouTube juga akan menjadi salah satu rekaman atau salah satu rekam jejak kegiatan-kegiatan kita, karena di sana kita sekaligus upload kegiatan. Kemudian Minggu tanggal 16 Agustus 2020 akan ada kegiatan dengan materi recording dan video pembelajaran itu oleh Bapak Adrianus, beliau sebagai founder dari Kelor, kegiatan online-nya Sulawesi. Kemudian ada juga Pak Bahar, ini tentang video pembelajaran, beliau sebagai founder dari Sultra Cerdas. Dan materi terakhir itu tentang player, ini akan disampaikan oleh Ibu Chandra Sri Ubayanti, beliau sebagai beliau itu founder dari Sagu Warna. Pemateri kita alhamdulillah ini merupakan pakar pada bidangnya, jadi Bapak Ibu tidak akan sia-sia menimba ilmu dari beliau-beliau ini.
Nanti di recording dan video pembelajaran Bapak Ibu akan diberi pengetahuan tentang aplikasi record layar dan juga pengaplikasiannya untuk membuat video pembelajaran. Oke, mungkin itu yang jadwal kegiatan yang akan kita lakukan. Berikut adalah fasilitator. Fasilitator ini adalah teman-teman yang akan memandu Bapak Ibu peserta, yang akan mendampingi Bapak Ibu peserta selama kegiatan berlangsung. Maksudnya adalah supaya Bapak Ibu ketika sudah pemaparan materi ada yang tidak jelas, Bapak Ibu bisa tanyakan kepada beliau ini. Nanti Bapak Ibu peserta itu akan dimasukkan ke grup-grup WA dengan 2 pendamping, didampingi oleh 2 fasilitator, sehingga Bapak Ibu bisa bertanya bagaimana dan apa yang harus dilakukan kepada para fasilitator tersebut. Kemudian fasilitator juga nanti yang bisa membantu Bapak Ibu memberikan pemahaman tentang penugasan-penugasan yang harus dikumpulkan atau yang harus dilakukan di pelatihan PKO ini. Berikutnya adalah penugasan. Penugasan ini ada 3 Bapak Ibu yang harus dikumpulkan, yaitu presensi, player, dan link YouTube. Ini untuk memudahkan Bapak Ibu peserta. Ini presensi ini nanti yang akan dikumpulkan adalah presensi ketika Bapak Ibu bertugas melakukan kegiatan. Player ini adalah player ketika Bapak Ibu bertugas melakukan kegiatan juga, dan link YouTube adalah hasil record yang dikirim ke YouTube, juga hasil streaming YouTube. Nah, dalam penugasan ini, Bapak Ibu tidak sendirian. Bapak Ibu akan bersama-sama dengan 9 temannya. Jadi ada 10 orang tiap tim. Penugasan ini dilakukan secara tim. Akan ada 10 orang dalam satu tim. Di mana tugas-tugasnya itu setiap orang berbeda. Mungkin ada 1 orang yang menjadi pemateri, 1 orang yang akan menjadi pembuat player, 1 orang yang akan menjadi pembuat presensi atau pengaplikasian Google Form, 1 orang lagi membuat streaming YouTube, 1 orang lagi yang merecord, 1 orang lagi sebagai moderator, sebagai host, dan nanti akan ada 2 orang yang menjadi peserta. Nah, 2 orang yang menjadi peserta ini pun tidak hanya menjadi peserta saja, tapi yang 2 orang ini nanti akan melakukan upload RPP yang Bapak Ibu miliki ke aplikasi Guru Berbagi. Jadi semuanya bekerja, semuanya melakukan penugasan, semuanya memiliki kemampuan. Sehingga ini kami rasa dari panitia cukup adil karena semua akan melakukan penugasan. Atau ketika Bapak Ibu semua sudah menguasai semua pengetahuan ini, semua keterampilan ini, tidak masalah Bapak Ibu bisa bergilir menjadi menjadi petugas lainnya ketika di kegiatan yang nyatanya. Karena nanti setelah penugasan ini Bapak Ibu peserta pun akan kami undang di kegiatan MGMP Biologi Berbagi untuk menjadi pemateri atau untuk mengaplikasikan, atau mungkin Bapak Ibu semua secara mandiri akan melakukan kegiatan online di
komunitasnya, di MGMP-nya, di MGBK-nya, di KKRA-nya, ataupun di KKG-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Kami harap penugasan ini tidak memberatkan Bapak Ibu. Kami sudah berpikir seringan mungkin supaya Bapak Ibu bisa menyelesaikan semua penugasan ini tanpa menyita lebih banyak waktu kita sebagai guru, karena tugas utama kita adalah guru, sehingga ini tugas pengembangan kita, kewajiban pengembangan diri kita ini mudah-mudahan tidak memberatkan tugasnya. Di sesi tanya jawab mungkin nanti Bapak Ibu bisa bertanya sedetil-detilnya tentang penugasan ini, karena di penugasan inilah biasanya Bapak Ibu suka agak bingung, suka agak pusing gimana caranya mengumpulkannya dan mengerjakannya. Mudah-mudahan ini pasti mudah ketika Bapak Ibu melakukannya dengan sepenuh hati dan Bapak Ibu didampingi oleh para fasilitator yang insya Allah mumpuni di bidangnya. Oh, mohon maaf. Fasilitator yang kami hadirkan ini adalah fasilitator yang sudah berpengalaman Bapak Ibu di kegiatan-kegiatan online, baik itu yang merupakan alumni dari virtual koordinator maupun Bapak Ibu yang sudah melakukan kegiatan. Seperti di sini ada Bapak Ibu yang sering yang sudah memiliki kegiatan-kegiatan online masing-masing. Itu mungkin Bapak Ibu. Berikutnya adalah ini dia. Ketika Bapak Ibu tadi menunaikan kewajiban Bapak Ibu sebagai peserta, yaitu penugasan, dan tibalah mungkin hak Bapak Ibu untuk mendapatkan ilmu, juga mendapatkan bonus dari pengembangan diri kita ini berupa sertifikat. Sertifikat yang akan kami berikan itu sertifikat senilai 32 JP dengan rincian pengelolaan room Webex 4 JP, pembuatan player 4 JP, penggunaan Google Form 4 JP, recording dan video pembelajaran 4 JP, streaming YouTube 4 JP, dan penggunaan guru berbagi itu 4 JP. Yang paling banyak jumlah jamnya adalah pada saat implementasi. Kenapa? Karena di sana semua keterampilan yang telah Bapak Ibu dapat di kegiatan ini akan diperlihatkan, akan dibuktikan secara nyata dalam kegiatan implementasi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di kegiatan ini, di orientasi kegiatan. Apabila ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, Bapak Ibu silahkan bertanya, karena saya pikir penjelasan ini tidak perlu panjang lebar. Yang perlu banyak waktu adalah ketika Bapak Ibu ingin bertanya. Jadi saya lebih banyak menyimpan waktunya di waktu diskusi saja, di waktu tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu bertanya seluas-luasnya, sedetil-detilnya tentang kegiatan ini. Begitu. Bu Nenden, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bu Nenden. Bu Nenden. Halo Ibu Nenden. Baik Opa, langsung saja ya Opa, apabila ada yang mau bertanya tentang penjelasan yang barusan saya jelaskan, itu silahkan. Ini sudah banyak yang tunjuk tangan Opa. Oke, baik. Ada yang bertanya langsung ini ya, mulai dari Pak Muhammad Fauzan Al-Farisi. Silakan Pak Muhammad Fauzan. Jadi sakit gue tuh lebih cepat, lebih hilang gitu loh.
dengan Bapak Muhammad. Bapak saya. Pak Muhammad, halo. Oke, kita lanjut sebentar barangkali ya. Pak Ishak dari Palu. Silakan Pak Ishak. Bapak Ibu, kalau ada tangan hitam terangkat di samping nama Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung ke pemateri. Kami persilakan Pak Ishak. Halo Pak Ishak. Andaikan Bapak Ibu tidak sengaja mengangkat tangannya, tidak ada rencana untuk bertanya secara langsung, mohon diklik kembali tangan berwarna hitam agar turun. Supaya yang memang bertanya yang ada tangan hitamnya di samping. Terima kasih. Pak Ishak, monggo. Nggak ada ya? Oke. Pak Teguh, silakan Pak Teguh. Pak Teguh, silakan kalau mau bertanya. Pak Teguh, halo. Silakan Pak Teguh. Oke. Pak Teguh. Silakan Pak kalau mau bertanya langsung ke pemateri kepada Ibu Nenglani, silakan. Baik Opa, mungkin kita lihat dulu di ini ya Opa. Kolom chat. Ya, di kolom chat. Oke. Kita lihat ya. Ada pertanyaan ini dari Pak Jafar Sodik. Yang muncul kok MGMP MA. Kalau tingkat madrasah sanawiyahnya mana ya? Mungkin ada pertanyaan ini. Ibu Nenglani. Mohon maaf. Ya tadi awal membuka room dari MGM membuka room dari GTK. Kebetulan room GTK itu diberikan atau diamanahkan kepada kami MGM PMA. Jadi ini yang muncul di sini ini sebagai username saja Bapak MGM PMA. Kebetulan untuk KKG, MGMP, MTS, SMP, SMA dan sebagainya itu tetap kami rangkul. Hanya saja ini dari GTK-nya Bapak. Dari GTK-nya diamanahkan kepada kami MGM PMA sehingga hanya ada MGM PMA yang di sini. Oke. Tapi ya, karena yang lainnya pun insya Allah kita bersama-sama, maju bersama, berbagi bersama, peduli bersama. Seperti itu Bapak. Silahkan Opa yang lainnya mungkin. Bapak Iya. Ibu. Ada yang bertanya mengenai presensi. Nanti sebentar akan dibagikan oleh panitia presensinya. Kemudian ada yang bertanya ini, Ibu Neng, kelompok sudah dibagikah? Sekian dari Ibu Diana Mulawarningsih. Apakah kelompok sudah dibagi? Oke, ini mohon maaf ada juga yang ini Opa. Ini saya tidak menggunakan video karena kebetulan jaringan di saya sedang benar-benar mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak menggunakan video karena jaringan di saya sedang benar-benar down sehingga apabila saya menggunakan video ini dari tadi saya bolak-balik terpental dari room sehingga mohon maaf sekali saya tidak bisa menggunakan video. Baik Opa, pertanyaan dari Ibu Diana, apakah kelompok sudah dibagikan? Sudah Ibu. Ibu Anita sudah membagi-bagi kelompok. Apabila Ibu belum termasuk ke dalam kelompok tersebut, Ibu bisa hubungi Ibu Anita Nur Hasanah, ada di grup besar, di grup WA, ada juga di grup Telegram. Begitu Ibu. Oke. Iya, ini ada bertanya mengenai Ada presensinya ada ya nanti. Ya, presensi ada. Untuk presentasinya ada dari Ibu Nurul Hikmah.
Assalamualaikum. Untuk presentasinya gimana, Bu? Dan pelatihan ini untuk MGMP MA aja? Apakah MA? Sekian. Betul, mungkin melihat dari ini ya Opa, username yang saya gunakan adalah MGMPMA. Sebenarnya tidak Ibu, ini untuk semua, untuk umum, baik yang ada di Kemenag maupun yang ada di dinas, itu mulai dari jenjang TK atau RA sampai jenjang aliyah atau SMA. Begitu Ibu, jadi pelatihan ini untuk semua. Silahkan kita berkolaborasi bersama di sini, sehingga tidak ada lagi sekat, mau itu TK, RA sampai aliyah dan SMA, itu kita berbaur bersama di sini, kita maju bersama di sini. Oke, baik. Dari Ibu Dwi Purwanti, mohon para host maupun presenter dan ya host, presenter, dan moderator agar bisa menampilkan wajah supaya kita bisa melihat sekilas. Oke, ini saya. Iya. Mungkin ada yang gangguan signal sehingga belum bisa menampilkan video wajahnya. Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf ya. Oke. Room ini tidak hanya berlaku untuk SMA, seperti sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Neng Lani, bahwa ini berlaku untuk semua. Terima kasih. Kemudian dari Pak Ishak Toripalu. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu sekalian, mohon pertanyaan yang ditulis di kolom chat ditujukan kepada everyone, to everyone, atau to all panel, all attendees atau everyone. Jangan dituliskan kepada host atau kepada seseorang yang lain, karena hanya orang itu yang bisa membacanya. Padahal sebaiknya ini dibaca oleh kita bersama. Demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di mana kami bisa melihat kelompok yang sudah dibentuk, Ibu? Demikian pertanyaan dari Eko Indriati. Silakan yang. Cek ke bawah, ada Bapak Kasolan. Oh ya. Bentar saya cek ya. Namanya beliau mulai dengan huruf K ya? Ya, betul. Kastolan, oke. Sudah ada ya Bapak di bawah. Ya. Oke, sudah. Ya, Dan alhamdulillah. beliau. Assalamualaikum. Baik. Selamat sore Pak Kastolan. Silakan. Ya, Opa, selamat datang Bapak Kastolan. Beliau ini merupakan kepala Tarik Hidayat. Opa, mungkin materi apa saya sampaikan ya. Jadi apabila ada yang tidak jelas, saja ya. Agak kresek tadi suara Neng Lani, mau diulangi yang terakhir ini. Gimana? Ya, Bapak gimana? Agak kresek tadi suara Neng Lani, mau diulangi yang terakhir. Oke. Opa. Halo? Opa? Suara saya terdengar tidak? Kecil sekali Neng. Barangkali Ibu Neng bisa mendengar apa yang disampaikan. Halo? Opa, oke, apa yang saya ini pedoman untuk bangsa ini nanti saja. Oke. Iya, oke, silakan. Oke. Ini kita ya yang kesempatan yang Opa, terima kasih atas waktunya. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Menden. Saya tutup dengan
Akhirul kalam. Muwafiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ibu Nenden, mangga. Opa, saya dulu ya Opa. Ya, silakan. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya mungkin Nenden masih belum bisa connect. Untuk acara kedua yaitu akan juga materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kastolan. Kepada Bapak dengan segala hormat, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Silahkan Bapak. Terima kasih saya bisa diberi akses untuk share. Oke Pak, bola presenter sudah ke Bapak. Silakan Pak. Suara saya bisa didengarkah? Bagus Pak, bagus. Oke. Baik. Saya ini Pak Opa ya. Boleh, boleh. Oke, yang saya hormat nih Bapak senior. Ya, saya mungkin 15 menit saja ya, karena ada rapat dan dari direktorat bisa meneruskan ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya muliakan, saya pertama mohon maaf karena posisi saya sekarang sudah pindah dari Direktorat GTK sehingga tidak berkecimpung banyak lagi di kegiatan-kegiatan terkait dengan guru. Kendati demikian, insya Allah selalu saya sampaikan ke teman-teman yang sudah banyak menggerakkan MGMP, KKG di Kementerian Agama, saya support lah dari belakang, saya support lah dari belakang agar terus bisa mengembangkan KKG MGMP ini. Penugasan saya sekarang di UIN Jakarta tentu jika hal yang bisa dibuat kerjasamanya dengan UIN Jakarta, insya Allah saya juga akan memberikan support gitu ya untuk bisa sama-sama maju MGMP di madrasah khususnya madrasah aliyah karena di UIN Jakarta ada Fakultas Tarbiyah, juga ada Fakultas Sains dan Teknologi yang di dalamnya ada juga prodi-prodi MIPA gitu ya, Teknik Informatika dan lain-lain yang yakin banyak juga dosen-dosen pakar yang bisa diajak kolaborasi untuk bisa mengembangkan MP yang ada di tempat Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ini tema saya tetap, jadi saya tetap ingin menyuarakan pentingnya KKG dan MGMP di madrasah ya. Hari ini saya lihat ada Garda Kagum Madrasah ya, gerakan pemberdayaan komunitas belajar guru madrasah yang akan dilaunching oleh Pak Menteri Agama. Tentu ini kita harus bersyukur bahwa wadah MGMP KKG yang ada di kecamatan, ada di kabupaten kota sekarang sudah
mendapat pengakuan resmi ya, pengakuan dari pucuk pimpinan Kementerian Agama. Ya, ini karena memang komunitas inilah yang kita bisa harapkan untuk bisa meningkatkan kompetensi guru-guru khususnya ya di guru-guru yang ada di madrasah swasta. Sehingga tema saya tetap tentang KKG MGMP. Oke. Bapak Ibu, slide saya bisa dilihat ya? Jelas Pak, jelas. Oke, baik. Saya awali dari anggaran ya, karena saya pernah 5 tahun jadi Kabag Perencanaan di Pendidikan Islam, ngurusin anggaran pendidikan Islam selama 5 tahun dari tahun 2013 sampai 2018. Jadi saya tahu persis bagaimana sih potret anggaran di Direktorat Guru Kementerian Agama. Tahun ini Bapak Ibu anggarannya adalah 10,3 triliun. Ya, jadi anggaran Direktorat GTK guru itu 10,3 triliun. Dari anggaran itu 99,4% ya 99,4% atau 10,2 triliun itu digunakan membayar tunjangan profesi guru, tunjangan insentif, dan tunjangan guru non-PNS di daerah 3T. 10 triliun ini di luar gaji guru loh ya, di luar gaji guru dan di luar tunjangan kinerja guru, di luar uang makan guru. Jadi 10,2 itu hanya tunjangan profesi, insentif guru non-PNS, dan tunjangan khusus guru di daerah 3T. Artinya hanya 0,6% atau 64 miliar anggaran yang ada di GTK itu digunakan untuk peningkatan kompetensi guru, ya, penghargaan, perlindungan, pengembangan karir guru, ya. Jadi hanya 0,6% saja yang digunakan untuk meningkatkan mutu, sisanya itu habis untuk bayar tunjangan. Jadi inilah kondisi postur anggaran, ya. Jadi kita lihat dari anggaran, ya. Saya menyorotinya dari anggaran. Artinya memang akan sulit lah Direktorat GTK untuk bisa meningkatkan kompetensi guru madrasah secara masif kalau melihat anggaran yang ada itu hanya di 1% gitu kan dari 10 triliun gitu ya. Jadi ini keprihatinan kita ya, selama ini saya di perencanaan di pusat melihat, wah kalau hanya begini kapan ini guru-guru bisa kita sentuh dengan model-model peningkatan kompetensi yang terkini gitu ya. Karena memang postur anggarannya hanya di bawah 1% untuk itu. Nah kalau kita belanja pegawai tadi, tunjangan tadi misalnya, tunjangan profesi guru PNS tahun ini teralokasi 5 triliun. Tunjangan profesi guru non-PNS teralokasi 4,4 triliun. Insentif guru non-PNS itu 647 miliar. Itu 72 miliar. Jadi inilah postur belanja pegawai di luar gaji dan di luar tunjangan kinerja guru ya. Tunjangan profesi guru PNS maupun non-PNS itu hampir 9,5 triliun. Baik, ini berita di media bahwa Bu Sri Mulyani sudah menengarai pelaksanaan sertifikasi guru itu rata-rata hanya untuk mendapat tunjangan. Jadi tidak bisa kita pungkiri lah. Ya, saya dulu pernah ikut model portofolio. Nah, jadi ngumpulin karya kita, piagam, sertifikat, buku, dan seterusnya, sehingga kita dapat sertifikat sebagai guru profesional tahun 2007-an ya. Kemudian berubah menjadi PLPG yang sekitar 10-15 hari. Kemudian berubah lagi menjadi PPG yang ada daring, ada kuliah, ada PPL, dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya yang diharapkan guru kan setelah dapat sertifikasi adalah mendapatkan tunjangan. Ya, setelah dapat tunjangan, kita bertanya lagi berapa persen sih dari tunjangan itu yang digunakan guru untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, ini yang pertanyaan kita. Nah, ada satu provinsi yang sudah luar biasa, jadi menggerakkan guru-guru untuk bisa memanfaatkan tunjangan profesinya itu pengembangan dirinya, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini satu-satunya provinsi yang sudah berani
ya melakukan ini secara keseluruhan guru. Jadi memang guru diminta melaporkan dalam setiap bulan berapa persen sih, berapa rupiah yang digunakan untuk pengembangan dirinya dari tunjangan profesinya, yaitu ada pelaporan sistem online-nya dan seterusnya. Jadi ini ya satu-satunya provinsi saya pikir di Kemendikbud juga belum ada yang berani melakukan seperti ini gitu ya. Jadi kita apresiasi lah untuk Kementerian Agama, Kanwil, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kalau saya bicara Istimewa Yogyakarta ini sangat istimewa. Jadi kalau UKG nasional ya memang guru-guru di Jogja ini yang paling pinter, paling bagus nilainya. Kalau kita bicara uji kompetensi guru secara nasional ya, daerahnya sedikit dan satu-satunya provinsi yang sudah melakukan penataan guru ya, Kementerian Agama. Jadi guru-gurunya yang sudah lama dalam satu madrasah sudah di rolling itu ya sesuai dengan kedekatan rumah dan seterusnya. Jadi bisa dilakukan karena mungkin geografisnya yang sedikit ya, nggak luas gitu. Jadi Jogja maju ini, memanfaatkan tunjangan profesi untuk peningkatan kompetensinya. Bayangkan tadi ya, 9 triliun untuk tunjangan profesi. Kalau 10% saja dari 9 triliun itu 900 miliar gitu ya. Itu 1%-nya itu. Jadi kalau 1% dari 10% dari 9 triliun itu 900 miliar. Kalau 1% saja dari 9 triliun itu 90 miliar. Jadi kalau Bapak Ibu dapat tunjangan profesi sebulan taruhlah 4 juta, berarti Bapak Ibu itu sebulan hanya mengeluarkan 40.000 untuk pengembangan kompetensi, maka seluruh dana yang kita himpun dari 40.000 itu bisa sampai 90 miliar se-Indonesia. Nah, ini suatu angka yang luar biasa, tetapi nggak terasa. Jadi misalnya Bapak Ibu sebulan ikut MGMP, ya mengeluarkan uang 40.000 untuk transport, untuk makan, diakui sebagai bagian dari membelanjakan tunjangan profesi untuk MGMP-nya. Jadi hanya 40.000 saja sebulan, itu Bapak Ibu mengeluarkan 1% dari tunjangan profesi, kalau diakumulasi nasional itu sudah 90 miliar, suatu angka yang luar biasa. Seandainya semua guru sadar seperti ini, insya Allah guru-guru madrasah akan luar biasa nanti berkembangnya MGMP ini. 40.000 sebulan, itu kan angka yang menurut hemat saya sangat kecil dibandingkan 4 juta ya per bulan. Nah, Bapak Ibu mengeluarkan zakatnya aja 2,5% dari 4 juta itu sudah 100.000 ya kalau tidak salah ya, 100.000. Nah, kemudian 40.000-nya ditambahin itu untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu. Jadi sebetulnya pemerintah memberi tunjangan profesi itu diharapkan juga Bapak Ibu meningkatkan kompetensinya melalui sebagian dari tunjangan profesi itu. Memang dalam undang-undang nggak ada, harus digunakan untuk ini nggak ada. Tapi kan saya lihat mayoritas ya digunakan untuk beli mobil, mau naik haji dan seterusnya. Itu memang hak Bapak Ibu ya, karena itu penghasilan Bapak Ibu. Tapi sebetulnya ada manfaat lain yang kita harapkan Bapak Ibu bisa menggunakan itu untuk meningkatkan kompetensinya. Oke, jadi ini yang ditengarai oleh Bu Sri Mulyani, bahwa sertifikasi guru kok hanya tujuannya untuk mendapatkan tunjangan. Nah, karena problem anggaran yang sedikit, PLPG, PPG ujungnya ke tunjangan. Padahal untuk meningkatkan mutu, maka Kementerian Agama ya melalui tindak lanjut dari peraturan Menpan RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya menerbitkan peraturan Menteri Agama 8 tahun 2018 tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan guru. Jadi itu sudah punya tentang PKB guru. Nah, jadi sebetulnya pengembangan keprofesian berkelanjutan guru inilah yang kita sasar dari Kementerian Agama supaya guru-guru di itu kompetensinya lebih meningkat gitu ya. Nah, jadi ciri PKB, jadi banyak kegiatan. Kita ada pelatihan 3 hari, ada pelatihan 4 hari, apakah itu sudah bisa disebut sebagai PKB guru? Ya tidak bisa, karena ciri utama PKB guru adalah 3, yaitu sesuai kebutuhan, dilakukan secara bertahap, serta dilakukan secara berkelanjutan. Jadi
kebutuhan artinya memang harus ada hasil baseline assessment ya. Apa sih kebutuhan guru-guru dalam sebuah kabupaten kota, ya, guru matematika misalnya, guru VG dalam satu kabupaten kota itu apa kebutuhan pokoknya di situ, nah itu namanya baseline assessment-nya. Setelah itu bertahap, artinya dilakukan secara terencana, ya, tidak boleh tiba-tiba, nggak boleh, harus direncanakan dalam sekian kali pertemuan, dalam sekian waktu, nah, itu ya, kemudian berkelanjutan terus-menerus. Jadi tidak berarti sekali workshop selesai itu disebut PKB, nggak bisa begitu, harus terus menerus ya, karena memang guru adalah pembelajar, selain pembelajar untuk dirinya sendiri juga pembelajar sepanjang hayat profesi sebagai seorang guru. Jadi ada 3 ya, ini yang kita sebut dengan PKB. Nah ini stakeholder PKB di Kementerian Agama di madrasah itu nanti ada Direktorat GTK, ada Pusdiklat, bahkan kita juga libatkan P4TK gitu ya, Balai di TK, perguruan tinggi, ya kemudian ada provinsi, kabupaten, kota. Tapi memang ujung-ujungnya itu di KKG dan MGMP. Jadi kita sudah mendesain untuk peningkatan kompetensi guru madrasah, kita fokus di KKG dan MGMP. Nah itu karena kalau melatih guru se-Indonesia, gurunya 750.000, berapa itu biayanya? Nah, tapi kalau dengan KKG MGMP, nanti saya jelaskan banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil dari pemberdayaan komunitas belajar guru, KKG dan MGMP. Nah, desain PKB kita adalah guru melakukan evaluasi diri, ya melalui assessment maupun melalui penilaian kinerja guru. Nanti setiap guru punya profil, ya, punya profil guru itu apa profilnya dalam satu MGMP seperti apa kecenderungannya. Baru guru pengurus MGMP bersama KKM Pok Jawas merencanakan PKB-nya. Nah, PKB-nya dilaksanakan bentuk kegiatan di KKG dan MGMP. Ya. Ini ada skenario di Kementerian Agama, insya Allah disupport juga oleh World Bank. Kalau tidak salah, blok grant yang akan diberikan ke KKG MGMP itu sekitar 585 miliar selama 4 tahun ya, selama 2 kali pemberian itu selama 2021, 22, 23 dan 24. Tentu hanya dapat 2 kali nanti ya setiap MGMP dan MGMP mata pelajaran tertentu. Jadi ini desain kita dari 2018, tapi alhamdulillah 2021 dapat dana dari World Bank untuk bagaimana memajukan KKG dan MGMP. Mengapa kita memilih? Jadi guru tidak perlu meninggalkan madrasah terlalu lama, ya, tidak perlu meninggalkan jam pelajaran, gitu ya. Tahu berangkat naik pesawat, gitu ya. Jadi cukup di dekatnya saja ada madrasah inti, gitu ya. Nanti kumpul di sini, sekali waktu pindah ke madrasah swasta. Jadi hanya di lokal kabupaten kota saja. Bahkan di MI itu hanya di kecamatan, ya, nggak sampai kabupaten kota. Nah, karena dekat dengan komunitasnya, dekat dengan lokasinya, tentu yang dibahas ya hal-hal yang dekat dengan kebutuhan ya, guru, terutama untuk pengajaran dan pembelajaran. Jadi kita tidak membahas yang muluk-muluk, tinggi-tinggi, mengajarkan kesetimbangan kimia seperti apa sih gitu ya, mengajarkan reproduksi moluska itu seperti apa sih gitu. Nah, itu yang bagus gimana, medianya seperti apa, evaluasinya seperti apa, umpan baliknya harus kita lakukan seperti apa. Kita belajar dari madrasah-madrasah sudah bagus, best practice dari guru-guru yang bagus, nanti diterapkan di madrasah swasta. Teman-teman guru dari madrasah negeri bisa mendampingi di madrasah swasta, atau sekali-sekali guru madrasah swasta ikut ke madrasah negeri, bagaimana sih mengajarkan sebuah topik di madrasah negeri. Nanti jadi kesejawatannya muncul, kita sebut dengan peer working group atau kesejawatan. Ya, jadi karena saling sesama guru gitu ya. Kemudian biayanya tentu tidak sebesar pelatihan-pelatihan yang diadakan di hotel atau di Pusdiklat. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir ya, salah satunya adalah responsive gender ya. Jadi bagi yang ibu-ibu misalnya sudah punya keluarga, punya anak, itu tidak lama-lama meninggalkan anak suaminya gitu, karena tiap hari bisa berangkat pagi jam 7, nanti pulang nyampe rumah tetap jam 4, jam 5, masih bisa masak, masih bisa melaksanakan tugas-tugas yang lainnya. Demikian juga para suami juga begitu ya, masih tetap bisa melaksanakan tugas-tugas di keluarga gitu kira-kira ya. Berikutnya
MGMP juga wadah bagi guru untuk belajar secara kolaboratif ya. Jadi karena peer working group, jadi belajarnya secara bersama-sama di sini, tidak mandiri karena ketemu. Kemudian membahas masalah dan tugasnya mencari solusi secara bersama-sama serta mencoba menerapkannya dalam pembelajarannya. Jadi misalnya ada sebuah masalah dibahas, kemudian direfleksikan masalah itu dalam tugasnya, kemudian dicari solusinya, setelah ketemu solusi, diterapkan dalam pembelajaran, setelah diterapkan, direfleksi bareng-bareng lagi. Mungkin si A ada kelemahan, si B ada perbaikan, nanti direfleksi bareng-bareng. Setelah direfleksi, ditemukan lagi solusi perbaikan untuk sebuah masalah yang sebelumnya. Jadi bersama-sama mencari solusi dan menerapkannya juga bersama-sama. Kemudian juga MGMP memberi ruang untuk membangun budaya saling asah bagi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang profesional. Jadi antar guru nanti saling dekat ya, saling asuh kira-kira ya, saling menyemangati antar guru gitu ya. Dan ini akan efeknya panjang kalau Bapak Ibu dilatih oleh seorang dosen yang dari jauh misalnya. Bapak Ibu akan sulit untuk bisa komunikasi setelah pelatihan. Tapi kalau dari teman-teman sendiri itu gampang, tinggal main ke madrasahnya atau WA atau apa, itu akan lebih mudah mendapatkan informasi, hasil-hasil hasil-hasil dari pembahasan sebuah masalah. Nah, ini ada beberapa strategi yang saya waktu itu tawarkan ke Direktorat GTK untuk bisa mengembangkan KKG MGMP. Ya, yang pertama kita harus mendata ya. Kita database KKG, MGMP, MGBK di setiap kecamatan dan setiap kabupaten, termasuk kepengurusannya, legal tidaknya, plus anggotanya. Jadi kira-kira kalau dalam matematika itu ada respondensi, ada fungsi antara anggota dengan MGMP-nya. Jadi tidak ada anggota, tidak ada guru yang tidak masuk dalam KKG MGMP. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti kita pastikan bahwa 750 orang ini, 750.000 orang guru madrasah itu terdaftar dalam berbagai kelompok KKG, MGMP maupun MGBK. Dan ini perlu sistem untuk mendata itu. Simpatika, itu tinggal kita kembangkan. Yang kedua, setelah terdata, kita harus punya baseline kompetensi guru. Jadi kita ingin tahu guru-guru madrasah itu kompetensi pedagogisnya seperti apa, kompetensi profesionalnya seperti apa, termasuk di dalamnya bisa kita lihat kemampuan numerasi, literasi, dan sainsnya seperti apa. Jadi ini yang penting untuk diketahui. Jadi nanti setiap guru bisa tahu, begitu login ke dalam sebuah aplikasi SIM PKB, dia tahu, oh, kelemahan pedagogik saya ini, profesional saya, materi matematika, kelemahan saya, misalnya menghitung penjumlahan pecahan misalnya untuk MI dan seterusnya. Ini tahu. Kemudian baseline di tingkat KKG MGMP. Dalam satu kabupaten kota, MGMP biologi, apa sih kecenderungan kelemahan teman-teman anggota MGMP dalam satu kabupaten kota itu terpetakan. Jadi pengurus MGMP punya akun yang bisa melihat dalam kabupaten kota. Nah, sehingga dari baseline itu kita nanti tahu memilih apa PKB-nya ini, pengembangan keprofesian yang mana ini yang akan kita kembangkan berdasarkan kelemahan-kelemahan dalam sebuah komunitas guru di. Nah, sebelum pelaksanaan kegiatan di MGMP, kita perlu mengembangkan sumber belajar untuk guru yang diakses secara online. Jadi Direktorat GTK insya Allah akan mengembangkan tahun ini modul-modul untuk PKB guru ya, MAPEL, basisnya MAPEL. Nah, kemudian setelah modulnya siap, tentu kita juga akan melatih guru-guru inti di tiap MGMP ya. Jadi kita latih satu orang gimana sih memfasilitasi kelompok kerjanya gitu ya. Jadi dia sifatnya fasilitator. Sumber belajar ada dan sehari
kemudian diimplementasikan atau pelatihan lagi sehari di madrasahnya, tidak ada di hotel ini, di madrasah semua, kemudian diimplementasikan di kelas selama 3 minggu, kemudian datang lagi pelatihan, merefleksikan hasilnya, perbaikan, bahas materi lain lagi, diimplementasikan lagi. Jadi program itu digunakan untuk sistem in on in, mungkin nanti 5 in, 4 on dan seterusnya. Ya. Nah, insya Allah kalau itu dilakukan akan bergerak bagus nanti IP-nya. Yang terakhir perlu sharing ya, perlu sharing sumber belajar atau media pembelajaran atau strategi pembelajaran dalam dan lain-lain antar komunitas KKG dan MGMP secara daring. Jadi misalnya ini nih MGMP Biologi MA Jawa Barat sudah menghasilkan media pembelajaran pembelahan sel misalnya. Nah, itu diupload nanti dalam sebuah sistem ya, tapi tentu melalui proses evaluasi atau kurator ya. Diupload dalam sebuah sistem, setelah upload nanti ketahuan nih kalau banyak yang download, nah berarti media yang diupload oleh MGMP Biologi Jawa Barat ini bagus ini, ratingnya nanti naik, bintangnya naik, kira-kira seperti itu. Jadi kayak Gojek itu kalau sudah selesai, kita ngasih bintang di situ ya, mau kasih 3 atau kasih 4 gitu ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Sehingga nanti modul yang dibuat oleh GTK itu hanya contoh saja. Kemudian tiap-tiap MGMP mengembangkan modul, mengembangkan sumber media, mengembangkan strategi, diupload. Ya kasarannya kayak kalau Bapak Ibu lihat sekarang kayak guru berbagi lah gitu ya. Nah ini MGMP berbagi, kira-kira seperti itu. Jadi namanya bukan lagi nama perorangan, tapi nama MGMP. Kenapa kok kita pakai MGMP yang berbagi? Karena untuk membuatnya itu tidak sendirian, pasti sudah berbagi itu guru-guru dengan banyak guru, sehingga kita ingin pengalaman itu juga dinikmati oleh banyak guru ya. Jadi jangan sampai nanti Pak Lalan yang bagus, Pak Lalan buat modul diupload di situ, nggak bisa. Modul, media, strategi, sumber belajar harus atas nama KKG MGMP ya. Kalau namanya KKG MGMP berarti dia sudah melalui proses secara bersama-sama karena kita ingin komunitas ini adalah komunitas bersama-sama. Nah, insya Allah dengan 5 plus 1 tadi pelatihan untuk fasilitator, ini kalau kita lakukan, ya berdayalah MGMP yang ada di kabupaten kota. Tentu nanti tinggal kita pikirkan daerah-daerah remote, ya itu nggak bisa disamakan dengan daerah-daerah di Jawa, ya. Tentu daerah di kepulauan itu nggak mungkin bisa mengakses pertemuan KKG MGMP. Nah, mereka kita perlu sebuah sistem yang berbeda nanti mungkin PKB-nya melalui daring gitu ya. Daring pun di sana belum tentu ada sinyal gitu ya. Mungkin PKB-nya melalui kunjungan pelatih. Nah, jadi misalnya fasilitator provinsi yang mendatangi kabupaten itu gitu ya. Jadi dia datang 1 orang atau 2 orang ke sana. Nah, guru-gurunya dilatih di daerah-daerah yang remote tadi itu. Jadi perlu dikembangkan yang khusus untuk yang ya daerah-daerah yang pengecualian karena memang secara geografis itu tidak mungkin diterapkan pola seperti KKG MGMP secara normal, harus ada intervensi yang berbeda. Ini contoh-contoh yang sudah kita lakukan untuk penguatan KKG MGMP dan insya Allah hari ini lihat streamingnya itu Pak Pimpinan di Kementerian Agama juga sedang melaunching namanya Garda Kagum Madrasah, Gerakan Pemberdayaan Komunitas Belajar Guru Madrasah. Ya sebetulnya launching KKG MGMP ya, cuman nama kerennya itu ya supaya melekat jadi semuanya bisa bergerak. Ini kalau Bapak Ibu lihat ini pionir-pionirnya, ini ada Pak Lalan, ada Budinia, ada Pak Praptono, dan masih banyak. Ini ada Bu Nur Hamama, ada Bu Nur Khasana, dan saya yakin masih banyak yang lain yang bergerak ya. Tinggal ini contoh DKI Jakarta dengan IPB. Nah, jangan lupa tanggal 18 Agustus MGMP Biologi DKI Jakarta kolaborasi antara IPB, UNJ, dan UIN Jakarta. Ini kolaborasi yang langka karena mengupas sebuah pembelajaran atau materi biologi MA, MTS, dari perspektif profesional, artinya dari konten, yaitu dari IPB, kemudian dari pedagogiknya, dari UNJ, kemudian dari
keagamaannya ya, nilai-nilai keagamaannya dari UIN Jakarta ini tentu satu topik dibahas oleh tiga institusi ini sangat-sangat apa ya, yang berbeda lah dari yang biasanya gitu. Kemudian ini yang dikerjakan oleh teman-teman dari Jawa Barat sudah banyak sekali serinya. Yang kanan ini dikerjakan oleh teman-teman kimia dari Jawa Timur dengan ITB. Ini luar biasa dan ini sangat bagus dimanfaatkan pelatihan-pelatihan ini di kampus-kampus ya. Mereka sebetulnya terbuka kok ya. Dosen-dosen itu, saya kemarin mengikuti penilaian angka kredit dosen, ya ada nilai-nilai penelitian, pengabdian pada masyarakat. Nah ini bisa diakui nih sebagai sebuah bentuk pengabdian pada masyarakat, ada kumnya gitu ya. Ini yang dilakukan oleh MGBK dan saat ini MGBK Jawa Barat juga sudah jalan untuk seri kedua. Ini seri pertama MGBK Insan Cendekia. Kemudian yang kanan ini MGMP Bahasa Jepang ya di Surabaya juga jalan. Ini yang luar biasa. Ini ada ide baru namanya Forgema, Forum Guru Ekonomi Madrasah Aliyah. Nah, ini bagus juga. Dia adakan webinar nasional tapi lokasinya beda di DKI, kemudian di Jogja atau Jawa Tengah, kemudian di Sumatera Barat. Jadi diletakkan di provinsi yang berbeda-beda dan diikutin atau disaksikan ataupun diberi kata sambutan oleh pejabat kanwilnya, otomatis menjadikan provinsi itu bergerak gitu kira-kira ya. Jadi ini suatu cara yang bagus. Jawa Barat kan hanya di Jawa Barat saja nih pelaksananya. Kalau ini enggak, ini karena Forgema, jadi pelaksanaannya digeser-geser gitu, walaupun tim think tank-nya itu ya orangnya itu aja untuk bekerja di balik layar. Tapi provinsi diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan ini, mulai dari moderatornya, hostnya, adminnya, dan seterusnya itu diberi kepercayaan. Ini kerjasama dengan Gunadarma. Ini satu contoh yang bagus, sebuah komunitas, tapi eventnya ditaruh di beberapa provinsi ya, sehingga mau nggak mau provinsi yang ditempati itu belajar, kemudian bisa menggerakkan anggotanya di provinsi itu untuk ikut ini gitu loh, sehingga memaksa teman-temannya, oh iya ada kegiatan ini salah satu yang cantik menurut saya dikerjakan oleh guru-guru ekonomi, dan kita tunggu mata pelajaran yang lain ya. Ini ada juga kemarin VK Jawa Timur ya, VK di Jawa Timur juga sudah bergerak. Saya yakin banyak yang ingin bergerak dengan situasi pandemi COVID seperti ini, memanfaatkan teknologi, suatu hal yang mudah gitu ya untuk melakukan sebuah kegiatan. Ya awalnya sulit, tapi insya Allah lama-lama akan mudah. Ya MGMP Biologi MA Jawa Barat kan awalnya juga nggak tahu saya, tapi setelah jalan ternyata luar biasa mereka. Baru saya akui, saya fasilitasi. Artinya kami pun datangnya terlambat gitu ya, mereka sudah jalan baru saya masuk. Jadi yang pahlawan sebetulnya teman-teman di MGMP bukan saya, tapi ya karena saya di pusat, di GTK waktu itu tugas kami kan sebetulnya ingin hanya memfasilitasi, membantu gitu ya, karena energi guru ini kan luar biasa. Kalau kami di pusat harus melakukan semua nggak sanggup, tapi begitu kita bergerak semuanya, guru-guru bergerak, MGMP bergerak, wah itu energinya bukan lagi energi potensial ya, tapi sudah energi mekanik, itu gabungan antara energi potensial dan energi kinetik gitu ya. Jadi sudah sangat-sangat luar biasa lah kecepatannya itu ya, teman-teman guru. Saya pikir itu Bu Neng dan Pak Lalan dan Opa ya yang bisa saya sampaikan. Moga-moga ini bisa menjadi mendorong semangat lah teman-teman dalam komunitas ini. Nanti ada kegiatan-kegiatan pelatihan online. Saya lihat ada banyak sekali itu rencananya, dan ini hari ini hanya seri pembuka, menyemangati, moga-moga nanti dari Direktorat GTK bisa memberikan sesuatu yang lebih komprehensif lagi. Yang saya sampaikan ini ya pengalaman saya saja, moga-moga bisa menginspirasi lah kira-kira teman-teman di daerah yang hadir dalam webinar ini bisa bergerak. Saya yakin kalau kita lakukan dengan komitmen, integritas, ikhlas, rasa-rasanya nyaman gitu ya kembali ke kita tidak mencari kalau dalam kegiatan ini semua serba gratis kan ya, jadi tidak mencari uang, tapi
kebutuhan manusia, ada namanya kebutuhan manusia oleh teori Maslow itu, salah satu kebutuhan terpenting manusia itu adalah aktualisasi diri. Nah, jadi teman-teman ingin mengaktualisasikan dirinya, punya kemampuan, punya keahlian, ingin diakui. Nah, itu penting ya, supaya kita jadi guru yang tidak stuck gitu ya, tidak diem saja, tapi memang kita melakukan sesuatu sehingga orang lain mengakui. Nah, mengakui itu ya harus ada karyanya, nggak boleh kita akui dong, saya akui deh, nggak bisa begitu. Ya, kita sesuatu. Walaupun di tengah jalan banyak sekali tantangan-tantangan, ya, nggak perlu khawatir. Ada yang mencaci maki kita, menjelek-jelekan kita, tenang saja gitu ya. Dimaki-maki orang belum. Kita komitmen untuk teman-teman. Halo panitia. Ya. Oke. Sudah selesai saya. Mohon sekiranya Bapak sekaligus untuk membuka kegiatan dari PKO ini. Nggak apa-apa ini, saya yang buka ini. Tidak apa-apa Bapak. Ada orang ketika ya udahlah nggak apa-apa. Terima kasih Jawa Barat ya, yang sudah punya seri luar biasa, sudah berbagi, moga-moga yang dikerjakan ini mendapat bahan sebagai sebuah amal jariah, karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu banyak dan seterusnya mengorganisir ini, insya Allah dihargai sebagai amal jariah, bagian dari memberikan ilmu yang bermanfaat untuk guru-guru yang lainnya. Dengan izin Bapak Ibu semua, kegiatan pelatihan pengelolaan kegiatan online atau PKO yang digagas oleh MGMP Biologi MA Jawa Barat, kita buka bersama-sama dengan melafalkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan PKO ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita akan lanjutkan terlebih dahulu pada tanya jawab kembali untuk kegiatan ini. Oke, ini ada Bu Neng Lani. Halo, Bu Neng Lani. Baik Ibu Nenden, terima kasih. Ya, iya. Lanjutkan dengan tanya jawab yang ada di chat dan juga dari
raise hand dari peserta. Baik, terima kasih kepada Bapak Kastolan, Bu Nenden. Mungkin saya ingin mengucapkan dulu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kabiro AUK UIN Syarif Hidayatullah, yaitu Bapak Kastolan yang selalu mensupport kegiatan kami, kegiatan guru di madrasah. Supportnya terasa sekali Bapak. Terima kasih. Baik Bunda, silakan untuk tanya jawab dari yang tadi orientasi kegiatan bisa dilanjutkan. Mungkin ada Bapak Ibu peserta yang sebentar mungkin ya masih Bu, bingung ada atau masih ingin bertanya. Iya. Oke. Sebagai laporan Bapak, untuk kegiatan kali ini kita tidak hanya dari Jawa Barat saja. Untuk kegiatan sekarang itu alhamdulillah sudah dari Sabang sampai Merauke mungkin Pak. Karena untuk kegiatan ini insya Allah peserta yang sudah mendaftar pada kami di panitia itu sebanyak 1.700 orang untuk saat ini. Dan dengan jenjang itu yang berbeda-beda, tidak hanya dari MA saja, tapi semua jenjang insya Allah sudah tercover ada di sini. Bahkan tadi pun, iya, bahkan tadi pun, iya, di detik-detik terakhir, di menit-menit terakhir saat kami akan menutup pendaftaran kegiatan yang online ini masih banyak juga yang menjapri. Mohon dilonggarkan sedikit waktunya katanya karena kami baru tahu dan mungkin ini keterbatasan informasi juga mereka yang mendadak antri untuk mendaftar itu di menit-menit terakhir malah Pak dan mungkin sampai saat ini mungkin juga masih ada rekan-rekan yang lain sebetulnya yang ingin mendaftar hanya kami mungkin untuk di season ini hanya sampai di angka 1.700 lebih saja. Waduh. Saya izin keluar ya, Kuning ya. Oke, saya ada rapat ya, jadi mohon maaf ini nggak bisa membersamai, tapi selamatlah kalau jadi dari Sabang sampai ada madrasah, ada sekolah. Tentu kami sangat senang ini ya bisa berbagi dan memang seharusnya begitu, tidak ada beda sekolah dengan madrasah karena sama-sama anak NKRI kan yang kita didik itu ya. Iya betul Pak. Ini saya lihat suhu juga sudah banyak di sini, ada Pak Cem, ada Butinya dan lain-lain, sudah luar biasa lah ini orang-orang yang sudah selama ini berkecimpung di webinar ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya. Baik Bu Lani, kita lanjutkan dengan tanya jawab ini dari peserta. Sebentar. Oke. Ibu izin bertanya ini dari Dede Rukmana. Jika memang selama pelatihan tugas itu tidak dapat terselesaikan, bagaimana? Apakah ada toleransi atau tugasnya harus tepat waktu atau gimana? Oke. Kita berikan kelonggaran penyelesaian tugas itu sampai tanggal 31 Agustus. Jadi Bapak Ibu ada waktu mulai dari tanggal 18 sampai tanggal 31 insya Allah cukup Bapak. Karena penyelesaian tugasnya pun ini tidak sendiri-sendiri tapi tim. Sehingga Bapak Ibu ketika ada kesulitan Bapak Ibu bisa saling bantu, saling melengkapi dengan timnya. Jadi seperti itu Bapak. Jangan pesimis dulu Bapak, semangat karena insya Allah semuanya akan terselesaikan apabila ada
keinginan dan saling bantu gitu Bapak. Oke. Oke, dilanjut ya. Iya. Ya, oke. Ini seputar video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi, kemudian, oke. Ini mungkin, ini dari Bu Yani. Kira-kira mungkin gini, menanyakan tentang aplikasi yang akan digunakan untuk video pembelajaran nanti, kemudian recording juga, kemudian masih seputar video pembelajaran ya Bu ini. Salah satu penugasan dari video pembelajarannya itu adalah di link YouTube. Maksudnya itu harus membuat video pembelajaran atau bagaimana? Oke, baik. Untuk recording ini merecord atau merekam kegiatan yang sedang Bapak Ibu laksanakan. Kemudian yang video pembelajarannya tidak di-upload ke maksudnya ke YouTube. Oke, saya perjelas. Record dan video pembelajaran ini materinya disampaikan, tapi untuk tugasnya Bapak Ibu hanya memberikan link YouTube saja yang merupakan rekaman dari kegiatan yang telah Bapak Ibu lakukan dalam tim, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak menyulitkan harus membuat video pembelajaran masing-masing, tidak Bapak Ibu, tapi ini hanya sekedar merecord apa yang Bapak Ibu lakukan ketika melakukan kegiatan online. Karena tujuannya pun membentuk mandirian dari komunitas Bapak Ibu supaya bisa mandiri menyelenggarakan kegiatan online Bapak Ibu, seperti itu. Dan ini merupakan bukti fisik apakah betul Bapak Ibu melakukan kegiatan online atau tidak yang recording itu. Itu mungkin Bu Nenden. Tapi kalau untuk materinya memang benar kita memberikan materi tentang recording itu nanti sama Opa Adrianus, dan video pembelajaran itu oleh Pak Bahar nanti. Oke. Kita lanjut ya Bu. Iya. Mohon bisa ditampilkan lagi tadi prosesi pelaksanaan kegiatan kita yang dari awal sampai akhir atau yang dimulai dari tanggal besok tanggal 13 itu sampai dengan tanggal 16 sebelum ke penugasan. Karena di sini ada beberapa yang menanyakan sebetulnya tugasnya apa. Oh, oke. Jadi mungkin Bapak Opa dan Ibu mohon bisa memberikan ininya apa? Akses. Iya. Iya. Neng, mana Iya, namanya? Yang PKO ya? Yang PKO? PKO Nenglani ya, betul. Oke ya. Jadi Nenglani soalnya tadi yang MA tak disangka MA semua Opa. Padahal kita semua kok untuk umum. Baik, Bapak Ibu akan saya share yang tadi. Oke. Screen saja ya. Sebentar ya. Opa ini ada kendala nih, sebentar.
Pria mohon bersabar Bapak Ibu. Ini ada kendala di HP saya karena harus menggunakan aplikasi buka. Oke, sip. Diperkenalkan instruktur-instrukturnya yang sudah hadir, Nek. Oh iya, boleh. Betul-betul. Bentar, Dek. Ini aku sekalian share screen yang tadi. Ini ada yang tanya. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu saya share. Apakah sudah terlihat, Opa? Sudah. Oke, syukurlah. Saya kok kesulitan lagi ya. Bapak Ibu, ini mungkin yang tadi dipaparkan bagi Bapak Ibu yang belum sempat tadi untuk melihat jadwal kegiatan dari tanggal 12 sampai tanggal 16 ini. Hari Rabu kita ada pembukaan hari ini. Alhamdulillah sudah sana tadi dibuka oleh Pak Kastolan. Kemudian hari Kamis kita ada materi aplikasi Pikon dan pengelolaan room. Ini jam De Anita ini jam 13 ya, Teh Umi ya. De. Tanggal 13 pukul 10. Oke. Aha. Tanggal 13 pukul 10. Oh iya, oke, maaf. Aplikasi video conference, ini berbagai aplikasi nanti akan disampaikan oleh Ibu Mutira dan Ibu Indah. Ini akan dilaksanakan jam 10, oke. Kemudian Jumat tanggal 14 Agustus, ini Google Form, ini akan disampaikan oleh Ibu Anita Nurhasanah. Ini juga sama jam 10, Bapak Ibu. Kemudian hari Sabtu ini streaming YouTube. 14, Nek. Oh iya, maaf. Oke. Hari Jumat itu pukul 14 karena di Indonesia itu Bagian Aceh. Jumat itu berbeda-beda sehingga kita ambil yang paling ujung saja yaitu yang Aceh. Itu Aceh itu sekitar jam 2 baru selesai selesai Jam jumatan. 16. Jadi kita mulai jam 14. Kebetulan pematerinya pun orang Aceh, sehingga ini pasti ya ketika kita jadi tolak ukur bahwa pelaksanaannya jam 14, Bapak Ibu seperti itu. Kemudian maaf, itu kan De Anita ya Google Form. Maaf. Kemudian dari Kaltara, maaf. Aku kan ke streaming tuh Pak Kai. Oke, baik, hari Sabtu ini manusiawi namanya ya. Manusiawi ya. Hari Sabtu tanggal 15 ini streaming YouTube Pak Kai jam 13. Kemudian hari Minggu Opa jam 13 ya Opa. Iya, oke, iya. Minggu pagi jam 10 sampai 12 dan 13 sampai 15. Player Ibu Chandra jam 1 ya. Hah? Apa, Dek? Playernya jam 10 sampai 12. Mau ditukar, Opa? Oh, kebalik ya.
Kebalik. Kebalik. Oke. Ini Bapak Ibu kita ulangi ya. Hari Kamis itu jam 10 sampai jam 12 aplikasi video conference. Hari Jumat pukul 14 Google Form. Hari Sabtu streaming YouTube itu jam 13. Hari Minggu itu mulai jam 10 Bapak Ibu sudah standby di room meeting Webex Bapak Ibu. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang jadwal kegiatan. Apalagi tadi kita Perkenalan instrukturnya. perkenalan ini ya para instruktur Bapak Ibu. Ya ini fasilitator. Mohon maaf saya stop sharing. Bapak Ibu instruktur mohon dinyalakan videonya. Satu bergantian saja. Berbicara insya Allah Webex itu sensitif dengan yang berbicara sehingga nanti akan muncul videonya. Silakan Bapak Ibu siap-siap ya. Baik, saya mulai dari atas dulu. Ini ada Opa Adri. Mana videonya? Dibuka sebentar lalu ditutup kembali. Iya. Ini ada Opa Adri. Oke, mohon maaf saya panggilnya Opa Adri karena anak saya manggilnya Opa. Ini Bapak Adrianus itu merupakan founder dari Kelor. Beliau pengelola kegiatan Kelor dari Sulawesi. Kemudian yang kedua itu ke bawah ada Bapak Abdurrahman. Pak Abdurrahman. Yang mana nih Pak Abdurrahman? Belum kenal nih. Baik, Bapak bisa nyalakan? Siap-siap Bapak Agus Barkah ya, nanti nyalakan video. Video Telegram. Oke, baik. Pak Agus Barkah. Iya, Pak Jamil, kenapa ditutup itu videonya? Pak Agus Barkah, nyalakan videonya. Iya. Bapak Ibu, inilah Bapak Agus Barkah. Beliau bicara terlihat videonya. Sudah terlihat. Oke, sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Agus Barkah ini merupakan wakil ketua dari MGMP Biologi MA Jawa Barat. Kemudian berikutnya ada Bapak Ahmad Jamil. Oke, Pak Agus. Bapak Ahmad Jamil. Ya, Assalamualaikum. Salam Pak Jamil, ini yang selalu mendukung dan selalu support nih. Pak Jamil ini merupakan ketua MGMP Sekretaris saya. Ketuanya Pak Eko. dari Jawa Timur sekaligus pemegang akun salah satu akun dari dari GTK. Oke, biar gampang. Yang ketuanya Pak Eko, Bu. Halo. Terlihat ya Bapak Ibu. Ketua MGMP-nya Jawa Timur Pak Eko, Pak Jamil. Bu. Kemudian Halo. Bapak Amiruddin Wabula. Silahkan menyapa. Ya, Assalamualaikum. Selamat sore. Pak Jamil ini iya bagus. Pak Jamil ini merupakan tim Webex di GTK ya, di MGMP, di komunitas Webex MGMP MA di GTK. Oke, kemudian Bapak Amiruddin Wabula. Ini salah
tim Sadar Igi, Bapak Amirudin. Halo. Mohon menyapa biar terlihat wajahnya. Siap-siap De Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Oke, Bapak Amirudin, alhamdulillah sudah terlihat. Bapak, terima kasih. Ini merupakan yang selalu komit di kegiatan penjaringan Gi. Oke. Ya, sama-sama. Pak Amirudin ini dari mana, Bapak? Lupa aku. Dari Kalimantan apa? Saya dari Maluku, Bu. Maluku. Salam. Dari Maluku, Bu. Halo. Bisa kedengaran suara saya? Enggak jelas. Pak. Makasih Pak Mir. Iya, sama-sama. De Anita. Kemudian De Anita. Pak, di mute semua dulu. Halo Bu Neng. Halo Bu Neng. Ibu Neng kelihatannya kehilangan sinyal ya. Ada yang saya konfirmasi sedikit. De Anita, tidak bisa? Kok belum ada videonya? Sudah. Oke, sip. Mana ya? Aku belum lihat. Sudah. Oke, udah. Ini dia. Mantap. Salam kenal. Udah buka. Alhamdulillah. Ibu Anita dari Saresehan Dalam Jaringan. Beliau selalu komit tetap ada di Sadar Igi. Kemudian ada Bu Chandra. Oh, ini dengan segudang prestasinya nih. Teteh aku yang satu. Teh Chandra, bisa menyalakan videonya, Teteh? Teh Chandra ini dari Pak-Pak Irian Jaya dari Pak-Pak Papua. Beliau merupakan founder dari Sagu Warna, juga salah satu founder Sadar Igi juga. Ini di Sadar Igi itu ada trio yang super duper sekali. Ada Teh Chandra, Pak Hairudin, dan Teh Umi Tira. Beliau-beliau lah yang mengawali kegiatan-kegiatan online sehingga sekarang pun kami dari FP Biologi Berbagi itu kemarin-kemarin sempat dan sampai sekarang difasilitasi juga room dari PSMK selain dari GTK Madrasah yang sudah mendukung kami. Kemudian ini ada yang Direktorat SMK, ini Teh Tira. Pasti Bapak Ibu tidak asing lagi. Teteh, coba dong dinyalakan. Teh Umi. Teh, nyalakan videonya dong, Teh. Ya, Pak Jamil. Kenapa? Ada di Oh iya Bu. Ya. Tadinya salah sebut. Ketuanya Pak Eko Haryono untuk MGMP Kimia Jawa Timur. Saya sekretaris 2 aja. Wah. Ya, Pak Jamil ini tim aktifnya sekaligus sekretaris 2. Oke. Iya. Oh, Terima Teh Umi. kasih. Baik. Ke bawah ini ada Ibu Herlina Ohi. Beliau juga beliau merupakan tim dari Smart ya.
Ibu Herlina, dinyalakan dong. Oke, silahkan dinyalakan. Kemudian saya lanjut ya, ada PKO Indah ini Mbak Indah. Beliau dari Sultra Cerdas. Pasti tidak asing lagi kalau Bapak Ibu sahabat Ultra Cerdas, beliau yang selalu memandu dan ya seperti saya di room yang bawel. Kemudian ada Bapak Lukmanul Hakim. Beliau ini pembina kami, pembimbing kami juga. Beliau merupakan beliau ini pengawas dari Kemenag Kabupaten atau Kota Sukabumi ya Bapak? Kota Sukabumi. Kota Sukabumi, baik. Iya, ini Bapak Ibu ya terlihat Bapak Lukman Hakim. Nah, Assalamualaikum. Ya. Selamat sore semuanya. Sore Bapak. Terima kasih Bapak selalu ada untuk kami dan membimbing kami. Sip. Oke, kemudian ada Ibu Nenden Sulastri di bawah. Bu Nenden. Videonya Neng. Ya. Udah. Belum. Udah ada? Ya. Bapak Ibu di kegiatan ini seperti sebuah keluarga. Salam Tenenden. Pak Agus ketemu deh sama Siap. Bilang Teteh, Ade, dan ini bilang Neng karena mereka semua itu sudah seperti kakak sendiri, adik sendiri. Pak Lukman itu ibaratnya orang tua kami yang kami tuakan, masih muda. Udah sepuh. Oke, kemudian ada Pak Bariudin. Ini Bapak boleh dinyalakan. Bu Anita boleh diperkenalkan dong. Bu Anita. Pak Bariudin Talib ini Ketua MGMP Matematika Kalimantan Utara. Oke, sudah dinyalakan videonya? Enggak. Mungkin sedang sibuk. Lanjut nih. Lanjut, ya. Bu Maulina, selang-seling ya, aku capek nih. Bu Maulina ini beliau penggerak juga atau penggiat juga MGMP IPS, dan besok Bapak Ibu akan ada kegiatan MGMP IPS berbagi. Jadi nanti bukan hanya MGMP biologi berbagi. Bu Maulina juga instruktur di virtual. Oke. Lanjut. Mana Bunda Maulina? Dinyalakan dong. Videonya. Silahkan, De Anita, sekarang. Bu Maulina. Dan selanjutnya Ibu Umi Keker dari Jawa Timur. Ibu Maulina dari mana ini? Bu Maulina dari Sukabumi, Dek. Ini yang Ibu Eli, Dek. Oh, iya. Eli, Bu Apri, itu diperkenalkan sama. Ya, Ibu Syarifah Eli dari Kalimantan Barat. Keren. Ibu Syarifah Eli bisa dibuka. Salam kenal Ibu. Iya, sudah buka. Itu adalah Ibu Syarifah Eli. Dari Kalbar. Ibu Aprinanti. Halo Ibu Aprinanti, jumpa lagi. Ibu Eli, Ibu Syarifah Eli, ataupun Ibu Aprinanti itu orang dari VCT kemarin. Ini adalah Ibu Aprinanti. Yang mana Ibu Aprinanti nggak kelihatan. Udah deh, udah ada videonya deh. Oke, sudah ada. Sampai ambil wajahnya. Ya, dari Kalimantan, dari Kalteng, Ibu Aprinanti. Dari Kalteng. Lanjut siapa lagi? Teh yang belum? DN Rezak.
Oh, DN. Ini Pak Jaka. Ini Pak Jaka dari VCT Kalimantan Barat bersama Ibu Syarifah Eli bantu dari Kalimantan Barat. Oke, lanjut. Siapa lagi? Pak Jaka bisa dinyalakan dong. Pak Jaka. Oke. Ya, itu adalah Pak Jaka. Salam kenal. Lanjut, siapa lagi belum? Ibu Mary Saam. Ada Elisha Ica, ini tim MBB, tim MBB Biologi Berbagi, yang biasa jadi moderator, host, dan sebagainya. Oke. Berikutnya Dek, Ibu atau Bapak Logia? Ibu Logia. Ibu Logia. Dibuka Ibu Logia dan juga ada Ibu Mary Saang yang sudah membuka videonya. Ibu Logia dari mana Ibu? Itu Neng Ica belum buka videonya Iya. Ibu Merisa ini dari Kalteng bersama dengan Ibu Apri dan teman-teman dari Kalteng telah hadir, mensupport dan mendampingi Bapak Ibu hebat dari Nusantara dalam kegiatan PKO ini. Selanjutnya sama dengan Bu Mei sudah dibuka ya. Terus Dek. Lanjut habis. Gantian Pak Ahmad. Butinia tuh, Butinia Telan, Butinia. Oke, ada Butinia. Butinia ini beliau penggerak MP, beliau juga tim Wibek-nya GTK. Bendahara di MGMP DKI, MGMP Biologi DKI. Pokoknya beliau Struktur ini nasional beliau. Tete, salah, saya bukan bendahara. Saya humas. Telan, Butinia mah instruktur kita, instruktur nasional, beliau Telan. Instruktur nasional pelajaran biologi. Terus lihat orang-orang madrasah itu batinnya udah deh. Nggak lagi Assalamualaikum Butinia. Waalaikumsalam. Ini kenapa saya diangkat jadi panelis? Ngapain? Pak guru-guru kita. Terima kasih. Saya bukan bendahara ya, sekarang saya humas. Neng. Ini ada Mbak Zakia, udah lewat nggak tadi? Mbak Zakia, nyalain dong videonya. Iya, oke. Beliau ini tim Sadar Igi juga, kesehan dalam jaringan. Beliau juga dari mana nih? Deanita, Bu Siti Zakia dari Kalimantan ya? Siapa? Bu Siti Zakia dari Padang. Oh iya. Saking banyak. Oke, baik, berikutnya ini ada Mbak Umi Keket. Aku bilangnya Mbak Keket karena panggilan sayang. Mbak Keket, coba nyalain dong Mbak. Mohon maaf Bapak Ibu ya kalau ada celotehan kami, karena ini sudah tidak asal-asal lagi. Mbak Keket, mana videonya Mbak? Enggak apa-apa, udah biasa, celoteh aja terus. Ya, maafkan aku. Mbak, mana videonya? Ya, yang lain lihat juga dong. Neng, nanti kalau sudah semua dimintakan tampil video, saya mau screenshot. Screenshot siapa, Opa? Yang tampil semua di layar ini. Oh, tampil semua. Ya, tampil semua. Itu nanti diklik. Okay. Ada diklik grid view.
Di layar kita klik grid view ada 4 titik, kita akan tampil semua ini video gambarnya nanti. Boleh Neng Lani, nanti setelah satu-satu memperkenalkan diri, semua dinyatakan tampil kembali videonya, kita ambil screenshot. Oke, boleh. Semuanya videonya, termasuk saya ya? Iya. Yo, tampilin dulu semua videonya. Iya. Masih banyak, ini baru Bang Ahmad Jamil, Ibu Nenden, Bang Lukmanul, Miss Anita, Miss Indah. Opa, Iya. kameranya mana Opa? Siap, screenshot kameranya. Pak Agus Barka. Yang lain belum, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6. Opa juga belum? Iya, Neng Lani juga belum nampil nih. Ibu Tinia sudah. Pak Lukmanul udah. Yang Lani udah. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagi. 12 lagi wajah. Belum. Teh Umi mana Teh Umi? Kabur. Umi tadi Amirudin Abdullah belum ya, Chandra. Ya, Ibu Eli sudah. Pak Amirudin belum. Teh Chandra, Ibu Erlina, Ibu Anita kok masih. Iya, bentar. Saya screenshot dulu apa yang ada ya. Bentar ya, senyum. Itu ya Opa? Iya. Bentar ya. Suruh Opa menghitung. Cepat Opa. Ya, Opa, sudah. jangan kelamaan Opa, capek senyumnya. Udah, ini udah, tapi belum, masih ada 2, 4, 6, 8, 10, 11 yang belum tampil wajahnya. Sudah. Oke. Iya. Telani, sudah semua ditampilkan? Oke. Telani ini sudah semua ditampilkan? Baik, itu masih Pak, aku sebutin aja ya yang masih ada di bawah. Opa, tolong dong, ada Pak Bahar. Aduh, nanti marah nih ke Bu Ika. Ada Pak Bahar di bawah. Oh, berarti Pak Bahar tadi. Opa. Padahal tadi ada, saya lihat tadi itu. Bentar ya. Dia dari tadi ngasih tahu aku Opa, aku di bawah nggak diintip-intip sama Opa. Saya sudah naikkan tadi. Mungkin turun kembali. Dia turun-turun terus. Udah naik ya. Apa lagi? Oke, ada Mbak Dia. Dia tapi kok nggak ada. Ibu Dia Istami. Nggak ada. Ada Pak bahwa setelah pakai DYAH. Bentar ya. Pak Hendra Dermawan di bawah juga. Padahal tadi ada sih di atas tadi. Ya. Oh ya, turun.
Mbak, Kau Pak Hendra nggak bisa naik ini. ya. Pak Hendra agak susah naik, tapi mudah-mudahan nggak bisa. Yang DS tadi siapa, Neng? Mbak Dia udah belum ya, Opa? Namanya mulai dengan D, huruf D, atau mulai dengan huruf yang lain? Opa, DYAH Islami. Oh, D ya. DYAHO Islami itu ya. Udah ya? Udah naik. Ya. Siapa lagi, Neng? Pak Hendra nggak bisa saya. Kenapa Pak Hendra nggak bisa dinaikkan ini ya? Udah lama barangkali. Oke, Pak Hendra udah. Oh, nggak bisa ya? Iya. Nggak tahu, nah. Pak Hendra nggak tahu kenapa. Oke. Udah, Opa, kayaknya di bawah ada siapa ya? Palalan nggak ada juga. Ini padahal ada yang mau masuk. Kayak nggak ada. Anita ada lagi tidak? Para instruktur yang di bawah? Cukup kalau saya silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ibu Bisnis Indah itu video wajah atau foto wajah dalam mobil? Bisnis Indah. Kenapa? Halo. Itu foto wajah dalam mobil atau video wajah sekarang dalam mobil? Coba Opa tebak kalau gitu. Nggak gerak-gerak, ini foto berarti ya, foto. Aduh, Opa pintar melacak ya. Ibu Neng Lani, Bu Neng. Tutup saja ya karena sudah jam 15. Gimana Bu Nenden? Iya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Perkenalan instruktur itu sudah kita tayangkan semuanya dan kita sudah perkenalkan pada para peserta. Insya Allah instrukturnya sudah mumpuni dan juga mereka berasal dari Sabang sampai juga Merauke ya. Kemudian untuk jadwal itu akan di-share kembali di grup Telegram dan juga di grup-grup WA yang nanti akan dibimbing oleh Bapak dan Ibu instruktur. Terima kasih, Bu Lani. Baik, kita tutup saja mungkin pertemuan hari ini. Betul, Bu Nenden, karena room ini mau Opa boleh ya digunakan untuk lagi. Oke, berarti saya tutup dulu ya untuk acara hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan hari ini kita sukses. Meskipun tadi ada yang bolak-balik keluar room, tapi alhamdulillah lancar dari awal sampai dengan akhir. Kami haturkan terima kasih untuk panelis, narasumber, instruktur, dan juga seluruh peserta yang luar biasa yang ada di room ini. Saya kekurangan. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neng Lani, ini Bu Maulina. Ya, tadi saya sudah share yang ininya ke narasumber buat besok ya, Bunda. Jadi kita sekarang gladi ya untuk yang di MPIPS. Ya.